Gue mau kalian paham 3 angka ini ya. 437 miliar, 410 miliar, 353 miliar. Itu pendapatannya Run selama 3 tahun berturut-turut. 2023, 2024, 2025. Jadi trennya sebenarnya lagi turun. Dan turunnya menurut gue nggak tipis. Nah, tapi kita harus ngerti juga apa nih yang bikin turun. Sebenarnya 2 hal utama lah. Kalau kebanyakan orang nanti bilangnya indis ekonomi, emang udah nggak relevan. Tapi kita harus lihat dari angka. Pertama, di segmen duta merek dan talent management. Itu tuh basically bisnis yang ngurusin brand deal sama endorsement. Turun 51%. Jadi 51 miliar dari tahun sebelumnya tuh 100 M. Ini endorse-endorsean hilang hampir setengahnya dalam 1 tahun. Kenapa ini menarik? Karena brand deal sama talent management itu tuh bisnis utama bisa dibilang. Itu yang paling align sama jalan tol traffic mereka. Apa yang rela dibayar sama brand-brand untuk dapat audiens mereka. Kalau utamanya bisa kena, itu sinyal lah. Nanti kita beli lagi. Nah, yang kedua, penjualan produk makanan, minuman, kecantikan, apapun yang berbasis IP lah, itu turun sekitar 12,6%. Itu jadi 100 miliar rupiah. Nah, tapi manajemennya bilang ini tuh penurunannya nggak berterusan, non-recurring lah. Artinya, ini cuma turun sekali, nggak bakal terulang lagi karena ada entitas yang dilepas 2 tahun lalu. Itu klub sepak bola RPKSB. Dan udah nggak tercatat atau hilang dari laporan ada. Dan itu fair point. Cuma balik lagi ke poin 1. Sebenarnya ini yang menurut gue harus benar-benar pintar dikomunikasi. Brand deal yang turun 51%, nggak bisa dibilang non-recurring, bukan gara-gara entitas dilepas. Itu tuh market. Nanti pertanyaan muncul, dan sewajar muncul, ini apa mereka nggak relevan? Apa brand udah ngerasa nggak worth it? Apa jangan-jangan Rans lagi sekarat? Jawaban yang belum tentu. Karena kalau dilihat angka lainnya, sebenarnya ada yang positif juga. Kasnya naik ke 100 miliar. Total hutang tuh turun 23% jadi 120 miliar. Yang hutangnya kemungkinan besar ya, dipakai buat ekspansi bisnis yang real. Nah, gross marginnya justru naik 38% ke 43%. Artinya walaupun pendapatannya turun, setidaknya profit dari pendapatan itu sedikit lebih naik. Jadi kalau ditanya sebenarnya apakah perusahaan mereka darurat? Nggak juga, mereka masih doing well lah. Cuma kan kita sebagai investor, kalau ngelihat IPO, kita harus bisa ngelihat history perusahaannya, dia bakal kayak gimana, kedepannya bakal grow lagi nggak. Kalau misalnya nggak grow lagi, berarti duit gue nggak ikut grow dong. Cuma sebenarnya ada satu hal yang lebih concerning buat gue ya, yang sebenarnya belum bisa dijawab bahkan di perusahaan-perusahaan kreator di dunia. Ironisnya, ini mirip sama kasusnya Elon Musk. Kalau Elon Musk kenapa-napa, SpaceX gimana? Pertanyaannya sama. Kalau Raffi Ahmad dan Nagita Slavina kenapa-napa, sahamnya bakal kayak gimana?